Wanita kejam itu menggenggam belati dan menikam perut suaminya dengan kejam. Tanpa ragu dia mendorongnya ke jurang yang tak berdasar. Semua orang mengira dia pasti mati. Tapi tak ada yang menyangka pria itu tidak hanya selamat, bahkan berhasil mencapai keabadian di dasar jurang. Ternyata hari itu, 3 ahli sakti yang tersembunyi di dunia menyelamatkannya. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu bela diri tingkat tinggi, tetapi juga ilmu pengobatan abadi yang dapat menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa. Maka pria itu memutuskan untuk turun gunung demi membalas dendam. Sementara itu, seorang konglomerat dengan aset ratusan miliar memohon agar tabib abadi keluar gunung untuk menyembuhkan kakaknya. Saat semua orang menunggu kemunculan tabib abadi, tiba-tiba langit menunjukkan tanda-tanda aneh. Seekor naga emas melesat ke udara. Kemudian pria itu melangkah turun dari langit dengan teratai emas. Semua orang terkejut luar biasa, mengira seorang ahli dari dunia abadi turun ke dunia fana. Mereka pun langsung berlutut untuk menyembahnya. Konglomerat itu semakin tidak berani bersikap sembrono dan segera menyerahkan aset ratusan miliar, memohon agar kakaknya disembuhkan. Tapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa tabib abadi dengan kemampuan pengobatan luar biasa ini adalah pria yang 3 tahun lalu didorong ke jurang oleh kakaknya sendiri. Maka pria itu berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam. Di sisi lain, kakak konglomerat itu sangat bersemangat ketika mendengar tabib abadi bersedia menolongnya. Dia mengira kesialannya akhirnya akan berakhir, tanpa menyadari bahwa malapetaka besar sedang menantinya. Saat itu di sudut aula pesta ada sebuah kandang yang berisi seorang wanita cantik. Dia adalah korban yang akan dikorbankan dalam rencana wanita kejam itu, karena di dalam tubuhnya mengalir darah yang sangat langka. Ternyata wanita dalam kandang itu adalah adik kandung pria itu. Saat pria itu memasuki aula pesta, melihat pemandangan ini, kemarahannya pun meledak. Memperlakukan manusia seperti ternak benar-benar tidak bisa dimaafkan. Ayah konglomerat itu mendesak agar ritual pergantian darah segera dimulai. Pria itu tak lagi ragu. Dalam sekejap dia muncul di dalam kandang, menggunakan ilmu abadi untuk membangunkan adiknya. Adik perempuannya membuka mata dan terkejut saat melihat kakaknya. Dia mengira kakaknya juga telah ditangkap. Dia terus memohon agar kakaknya tetap hidup. Namun pria itu tetap tenang dan memberitahunya. Kali ini dia tidak akan mengalah lagi. Keluarga konglomerat itu harus membayar mahal. Saat itu para tamu pesta bersorak gembira. 2 tong darah berharga dibawa masuk. Mereka mengira akan memperoleh kekuatan luar biasa. Tapi siapa sangka pria itu hanya menatap dingin. Tanpa tergesa-gesa dia menyiramkan darah itu ke seluruh aula pesta. Semua orang berebut mandi dalam hujan darah, menunggu tubuh mereka mengalami transformasi. Namun seiring berjalannya waktu, mereka sama sekali tidak merasakan perubahan apapun. Konglomerat itu mengerutkan kening dan langsung meminum darah itu. Detik berikutnya wajahnya langsung berubah drastis. Dia ternyata menemukan sehelai bulu anjing dalam darah yang diminumnya. Pada saat yang sama, seorang pelayan bergegas masuk dengan panik dan berteriak. Darah 2 ekor anjing telah habis terkuras. Semua orang langsung ketakutan. Akhirnya mereka menyadari bahwa darah yang mereka minum ternyata darah anjing. Ayah konglomerat itu marah besar. Dia menatap pria itu dengan penuh amarah dan bertanya mengapa dia mempermalukan mereka seperti ini. Pria itu tetap tenang dan menatap mereka dengan dingin. Dia berkata dengan datar, mereka sama sekali tidak pantas mendapatkan darah berharga. Darah anjinglah yang seharusnya mereka terima. Pada saat itu juga, wanita kejam itu perlahan berjalan keluar. Dia menatap pria itu dengan mata penuh keterkejutan, tidak percaya bahwa dia masih hidup. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Terus-menerus menyangkal identitas pria itu. Namun pria itu tetap tenang menatapnya dan berkata, 3 tahun lalu memang benar dia didorong ke jurang olehnya. Tapi takdir tidak membiarkannya mati. Justru menjadikannya tabib abadi yang ada saat ini. Mantan istrinya menganggap dia hanya seorang penipu. Tak seorang pun percaya bahwa pria yang dulu hampir mati bisa berubah menjadi tabib abadi.